Itu mereka sampai dimaki-maki segala macam, dan akhirnya impactnya ke diri gue sendiri gitu. Motor 3 udah habis, sama keluarga kiranya udah jauh juga. Bayangin dari 2016 tadi kiraan cuma 3 triliun sampai sekarang itu hampir ratusan triliun. DPR mendukung itu, mendukung dengan sangat serius untuk membongkar dan menangkap semua pihak yang terkait, apalagi pemain dalam. Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu persoalan Indonesia sebagai negara berkembang. Bertahun-tahun, sejak kemerdekaan, penjamin kesejahteraan sosial menjadi prioritas utama dalam setiap program pemerintah. Sayangnya, pengelolaan ekonomi masih belum menemukan realisasi yang tepat agar meletakkan sepenuhnya kepentingan masyarakat sebagai prioritas. Dalam film dokumenter ini, tim Aksi Dewan berusaha menceritakan bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia di pinggiran yang berjuang untuk mencari uang. Nah, kalau kesejahteraannya kita tergantung dari kita sendiri. Gimana ya, kita nggak bisa menjabarkan banyak ya. Karena kalau kita ngomong, kita nanti salah. Kita nggak boleh menyalahkan pemerintah juga. Iya, kalau kita nggak ngejaring, kita nggak makan. Apalagi sekarang udah cuaca buruk kan, udah zamannya mau nginjak bulan Januari. Hujan tiap hari, makan tiap hari, ngutang tiap hari. Jakarta merupakan kota yang seringkali dijadikan tempat banyak orang untuk mengadu nasib. Mengingat kota Jakarta salah satu pusat bisnis di negara ini. Walaupun Jakarta memiliki banyak sekali peluang, tidak sedikit orang yang akhirnya sadar kalau hidup di Jakarta itu cukup keras. Bahkan kerasnya kehidupan di Jakarta pun menjadi karakteristik dari kota Jakarta itu sendiri, yaitu Jakarta keras. Hal ini masih tetap menjadi bahan evaluasi bagi para pemangku kebijakan untuk mengambil langkah yang tepat supaya dapat menanggulangi ketimpangan dan perekonomian di Indonesia bisa semakin merata. Sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami kan dari Komisi 8 khususnya, seperti kami pemangku dapil misalnya, kami kan tidak ada kepentingan lain kecuali memastikan bahwa bantuan-bantuan itu tepat sasaran. Anggota Dewan juga mengetahui situasi dan kondisi di lapangan ya. Tentu kita juga amat sangat terbantu nanti kalau anggota Dewan juga ikut turun. Yang pertama, negara dirugikan kalau kemudian bantuan-bantuan itu tidak tepat sasaran. Maka itulah kita mulai semuanya dari data dulu. Kalau datanya sudah valid ya, semua tercover yang memang memerlukan bantuan itu, jadi kita lebih enak nangani. Tadi saya tanya, kita sebenarnya mau pakai data yang mana? Indonesia ini terlalu banyak badan pencatatan data gitu. Ini ada lagi data tunggal terpadu kesejahteraan sosial. Nah, pertanyaan saya, semangat satu data ini di mana sebenarnya? Akibatnya, ketimpangan ekonomi sosial masyarakat menjadi berubah drastis. Tidak ada lagi sumber mata pencaharian tetap sebagai penopang ekonomi rumah tangga mereka. Akhirnya, rayuan kemajuan teknologi telah membawa banyak perubahan positif. Di sisi lain, muncul pula tantangan baru yang semakin rumit. Dua fenomena yang saat ini menimbulkan masalah sosial secara signifikan, yaitu judi online dan pinjaman online. Kedua praktik ini tidak hanya memberikan dampak finansial, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan sosial yang kompleks. Jadi awalnya gue terima SMS yang dibilang di situ gue udah nerima pinjaman sebesar 8 juta, ya kan, karena gue nggak tahu itu pinjaman apa, dan gue cek rekening juga nggak ada masuk, karena penasaran aja awalnya. Lender yang dipinjol ilegal itu juga keuntungannya lebih besar, dan memang di pinjol ilegal juga dia relatif lebih gampang untuk prosesnya, dan memang risikonya juga lebih tinggi pastinya gitu kan. Dan yang ada yang lebih parahnya itu gue nerima 1.150.000 dan gue harus mengembalikan itu sekitar 2.300.000. Ini soal judi online ini sudah gempa terbesar yang pernah ada, sebagai disebut gempa sosial ya, yang menyangkut banyak hajat hidup orang banyak. Kalau masyarakat itu kan dia karena dikasih iming-iming maka dia terlibat. Coba Anda lihat judi online itu ya, seluruhnya itu bujuk rayu.
Permasalahan pinjaman online atau pinjol kian hari kian marak. Dalam lingkaran utang banyak menjebak masyarakat. Tingginya bunga dan pendeknya jangka waktu pelunasan seringkali menyebabkan gagal bayar, yang kemudian menimbulkan masalah ekonomi keluarga, konflik interpersonal, dan bahkan kriminalitas terkait utang. Bahkan sejak kehadirannya dari tahun 2016 hingga 2023, 25 orang melakukan bunuh diri karena tidak bisa melunasi cicilan pinjaman online. Sebenarnya sih respon yang paling berat bagi gue itu adalah keluarga, khususnya keluarga dari istri ya, itu menyasar ke mertua gue, ditelepon, dimaki-maki segala macam. Itu sih yang sebenarnya yang paling besar. Dan satu lagi dengan atasan gue di perusahaan yang lama gitu loh, itu mereka sampai dimaki-maki segala macam, dan akhirnya impactnya ke diri gue sendiri gitu. Tim Aksi Dewan mencoba melihat lebih dekat bersama legislator Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, di mana kehadiran pinjaman online sendiri tidak ditampik kehadirannya sebagai solusi dalam mendapatkan pinjaman uang. Sebab untuk meminjam uang di bank diperlukan berbagai persyaratan seperti aset untuk dijaminkan, jenis usaha atau keperluan, hingga pengecekan data diri peminjam di BI Checking. Kita benahi bersama. Kalau memang ini mengacu pada aturan regulasi, berarti harus ada yang direvisi aturan ini. Misalnya, mereka tidak mau tahu bagaimana regulasinya. Negara wajib hadir, memberikan perhatian penuh komprehensif kepada masyarakat yang membutuhkan. Akhirnya, jalan alternatif terakhir masyarakat untuk mendapatkan uang cepat memilih judi online yang dampaknya negatif terhadap masyarakat tidak bisa diabaikan. Menciptakan kecanduan, kerusakan hubungan sosial, dan krisis finansial bagi individu yang terlibat. Sementara itu, pinjaman online menjerat masyarakat dalam lingkaran utang yang memperburuk ketidaksetaraan ekonomi. Ini cobain ini, katanya main ini, sampai sekarang akhirnya rusaknya. Udah gitu motor 3 udah habis, mana ya, sama keluarga istilahnya udah jauh juga, sama istri kemarin sempat istilahnya minta udahan. Jadi pelaku judi online itu kejahatannya dua sekaligus, membujuk rayu untuk orang bermain judi dan judinya itu sendiri. Dan yang ketiga, saya dengar dari masyarakat itu pasti kalah. Dia bisa menghabiskan penghasilan yang sudah ada, yang sudah sedikit itu, kemudian bisa menjual apa yang ada di rumahnya, sepeda motor, mobil, bahkan rumah digadaikan itu. Itu artinya komitmennya negara lewat penegak hukum sudah sangat kuat. Nah, DPR mendukung itu, mendukung dengan sangat serius untuk membongkar judi online dan menangkap semua pihak yang terkait, apalagi pemain dalam. Sayangnya, banyak oknum tingkat atas yang bermain untuk keuntungan dan kepentingan pribadinya. Pada tanggal 5 Agustus 2024, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani, diperiksa Bareskrim Polri terkait pernyataannya soal inisial T yang disebut sebagai pengendali judi online di Indonesia. Meski akhirnya Benny Ramdhani tak mau mengungkap nama tersebut. Sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut. Dan ini saya sebut di depan Presiden. Boleh ditanya kepada Pak Menko, Pak Mahfud MD saat itu. Ya, Presiden kaget, Pak Kapolri kaget, agak cukup heboh rapat terbatas saat itu. Orang ini adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum. Bak musuh dalam selimut. Begitulah judi menawarkan iming-iming kemenangan instan
yang padahal justru menjerumuskan pemainnya ke dalam lingkaran setan. Ibarat menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Dengan ditangkapnya oknum Kementerian Digital dan Informasi yang seharusnya menjadi garda terdepan pertahanan terhadap bisnis judi online dan pinjaman online, malah menjadi tameng pelaksana pelindung para pelaku bisnis tersebut. Awal yang juga mengejutkan bagi saya sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, namun harus dihadapi dan juga harus didukung tentunya. Kita amat mendukung dan sekali lagi membuka pintu kepada kepolisian untuk melakukan jika diperlukan pengembangan penyidikan ke dalam, termasuk kalau memang harus masuk ke kantor kami di Komdigi. Bagi kami ini baik, sekali lagi sebagai upaya bersih-bersih agar kantor kami juga bisa menjalankan tugas dan fungsi yang diamanahkan Presiden dengan baik. Hasil pendalaman di lapangan oleh tim dokumenter investigasi aksi Dewan Parlemen membuat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menilai ada kelemahan dalam pengawasan internal di Kementerian Komdiki yang ditunjuk sebagai Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online. Bahwa pengawasan dilakukan oleh DPR terhadap mitra-mitranya itu juga sudah berjalan. Era sekarang di zaman Pak Prabowo sudah tidak bisa main-main. Jadi ini pelajaran buat yang lain dan seluruh institusi. Perlu ada upaya yang cepat, tepat, terukur dan komprehensif untuk memberantas judi online yang sudah menjadi patologi sosial atau penyakit sosial. Pemberantasan judi online tidak dapat dilakukan secara parsial. Seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat harus bersatu untuk menangani masalah ini. Kita berharap juga Pak Kapolri dalam hal ini lugas tegas bersamaan dengan PPATK untuk menyikapi dugaan-dugaan yang terkait dengan apa yang terjadi saat ini, begitu hebatnya judi online di Republik ini. Bayangin dari 2016 tadi cuma 3 triliun sampai sekarang itu hampir ratusan triliun. Terkait dengan jaringan yang terlibat di dalam judi online, tadi saya sudah sampaikan bahwa kami tidak akan ragu-ragu Pak untuk memberantas dari akar sampai paling atas, bahwa bahkan saya Pak, kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur. Hiruk-pikuk judol dan pinjol di masyarakat membuat Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengambil langkah khusus dengan membuat panja judi online dan pinjaman online sebagai tindak cepat meminimalisir crime fintech yang meresahkan masyarakat selama ini. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan negara hadir melindungi rakyat Indonesia sebagai pengamalan Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa yang sudah dilakukan untuk merubah mekanisme yang lama menjadi mekanisme yang baru, itu seperti apa yang sekarang. Dan kami juga perlu tahu apa yang terjadi kemarin ini, kabinet yang lama ini, yang Menteri Menkominfo yang lama ini, apa yang terjadi sehingga bisa ada kebocoran seperti itu, kesalahannya di mana? Banyak sekali iklan di medsos yang tidak ada filternya. Jadi judol dan pinjol ini sudah seperti narkoba sekarang ini.